Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan eh, materi tentang penyederhanaan CFG. Ada tujuan. Jadi tujuan penyederhanaan CFG itu adalah pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi inti dari kita melakukan penurunan CFG itu adalah untuk menghasilkan pohon penurunan yang tidak rumit itu. Jadi langsung saja kita masuk contoh satu, di mana di sini ada S menghasilkan AB atau A kecil dan A menghasilkan A kecil. Nah, aturan produksi S menghasilkan AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Jadi maksudnya itu di sini kan S-nya itu menghasilkan A dan B. Nah, sedangkan terminal B ini, variabel B ini tidak memiliki penurunan. Jadi B ini tidak perlu ditulis. Cukup coret saja. Nah, langsung kita masuk ke contoh 2, di mana S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D menghasilkan A kecil atau A besar. Nah, ini CFG-nya ini rumit ini ya. Ada banyak. Di mana dari S menghasilkan A menghasilkan B menghasilkan C menghasilkan D. Terlalu panjang ini penerapannya. Jadi kelemahannya itu terlalu panjang jalannya padahal berujung pada S menghasilkan A. Ya, jadi tujuannya itu S menghasilkan A. Produksi D menghasilkan A juga menyebabkan kerumitan. Jadi di sini maksudnya itu tujuan dari HFG ini kan dari S ini menghasilkan A kecil. Nah, sedangkan dari variabel D ini bisa juga menghasilkan A. Yang dimana ketika kita menghasilkan A ini, melakukan penurunan A ini, maka kita akan balik lagi nih melakukan penurunan ini. Jadi bakal muter-muter terus dan tidak dan berujung panjang ya kan, terlalu panjang. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada cara penyederhanaan CFG. Yang pertama itu penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang kedua ada penghasilan produksi unit. Yang ketiga ada penghilangan produksi epsilon atau produksi kosong. Nah, di sini ada penghilangan produksi useless. Nah, produksi useless ini biasanya didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Lanjut, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundant atau berlebih. Kita langsung masuk contohnya. Nah, di sini ada contoh pertama yaitu S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar, B kecil, D kecil, atau B besar, D kecil, E kecil. Lanjut di sini ada A menghasilkan A besar, D kecil, A kecil, dan B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Maka, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal, sehingga bisa dihilangkan. Jadi di sini maksudnya gini, eh, maksudnya seperti ini. Nah, di sini kan misal nih, kita S menurunkan ABD, lalu di sini A ini menurunkan lagi, jadi A besar, D besar, D kecil, A kecil. Lalu di sini A menurunkan lagi, menurunkan A, D, A, D, A. Nah, di sini bakal terus berulang-ulang terus kan.
Karena di sini A-nya ini tidak menuju ke terminal lain atau variabel lain. Jadi di sini bakal terus tidak akan selesai, tidak akan mencapai tujuan akhirnya. Jadi A ini bisa dihilangkan. Jadi konsekuensi nomor satu atau satu ini aturan produksi S menghasilkan A besar B kecil D kecil tidak memiliki penurunan, maka S menghasilkan A besar B kecil D kecil dihilangkan. Jadi A ini kita bisa hilangkan dan penurunan dari A B D ini bisa kita hilangkan. Maka penyederhanaan jadi S menghasilkan A kecil S besar A kecil atau B besar D kecil E kecil. Lalu B menghasilkan B besar atau A kecil. Jadi seperti itu. Jadi contoh useless itu seperti ini. Yang dimana A ini kita hapus dan persamaan dari penurunan dari S menghasilkan A, B, D ini kita hapus juga supaya uh, karena A ini kan ada dihapus kan variabel A, terminal A-nya. Seperti itu. Masuk ke contoh kedua. Nah, di sini contoh kedua di mana S menghasilkan A besar A kecil atau B, lalu A menghasilkan A kecil B kecil atau D, B menghasilkan B kecil atau E besar, C menghasilkan B, lalu E besar, atau variabel E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil. Nah, aturannya. Aturan pertama itu adalah produksi A menghasilkan D, simbol variabel D tidak memiliki penurunan. Jadi, eh, D ini tidak memiliki penurunan. Misal nih, kita S menurunkan A besar, A kecil. Lalu A ini menurunkan lagi menjadi D. Nah, di sini D besar ini, variabel D ini tidak bisa menurunkan apa-apa karena tidak ada eh, tidak ada penurunan. Variabel D ini tidak ada penurunan. Jadi D ini bisa kita hapus, coret ya. D ini kita coret. Nah, jadi nomor satu ini D kita coret. Terus aturan nomor dua, aturan produksi C menghasilkan B kecil. Penurunan dari simbol S dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai C. Jadi maksudnya itu di sini variabel C ini tidak melakukan ada yang mengarah ke variabel C ini. Jadi S ini tidak menurunkan C, lalu A tidak menurunkan C, B tidak menurunkan C, E tidak menurunkan C, sehingga C ini bisa kita hapus. Seperti itu. Jadi C ini kita hapus, lalu D ini kita hapus. Lanjut ke aturan nomor 3. Simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal. Jadi E dan tidak dari simbol S. Maka E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil merupakan useless. Nah, maksudnya itu seperti ini. Kita ulang. S menghasilkan A, bentar. S menghasilkan B, di mana B ini menurunkan E, menurunkan B yang menurunkan E, lalu E ini menurunkan A kecil, E besar, A kecil. Lanjut, E ini menurunkan A kecil, E besar, A kecil, dan seterusnya. Di sini akan terus berulang ya, karena di sini E, variabel E, selalu menurunkan A kecil, E besar, A kecil, dan tidak menurunkan variabel lain. Jadi hanya menurunkan E ini saja. Jadi yang akan didapatkan CFG ini adalah tidak tidak berujung ya, tidak bakal berakhir, bakal terus A-nya tuh bakal terus bertambah. Jadi di sini E ini adalah useless. Seperti itu. Nah, lanjut aturan nomor 4.
Yang dimana konsekuensi aturan nomor 3, aturan produksi B menghasilkan E, simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Jadi karena tadi E ini useless, maka penurunan dari variabel B ini, yang dimana E-nya ini kita hapus juga. Seperti itu. Jadi, penyederhanannya, ke produksi yang useless tadi, eh, oh salah. Jadi, ya benar. Ya, maka penyederhanannya itu menjadi S menghasilkan A atau B. Di sini kan yang dicoret itu aturan D ini, lalu B, variabel B, yang dimana E-nya kita coret, maka penyederhanannya adalah S menghasilkan A besar A kecil atau B, lalu A menghasilkan A kecil B menghasilkan B, dan C menghasilkan BB. Oh, salah. C di sini tidak. C juga di sini bukan ya. Jadi seperti itu. Maka penyederhanaannya seperti ini. Jadi S menghasilkan A besar A kecil atau A menghasilkan AB, B menghasilkan B. Seperti itu. Jadi ini produksi useless-nya AD, terus C, BB, E menghasilkan A, terus B menghasilkan E. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada penghilangan produksi unit. Produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya, A menghasilkan B, C menghasilkan D. Jadi maksudnya itu variabel ruas kiri dan ruas kanan itu hanya berupa satu simbol variabel ya. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu. Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya, S menghasilkan S besar B kecil, lalu S menghasilkan C menghasilkan D, C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Nah, di sini kita lakukan penggantian berturut-turut, mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal, yang dimana simbol ini dibaca menjadi. Jadi, bentar. Hmm, Nah, di sini kan ada aturannya seperti ini, ada CFG seperti ini, yang dimana C menghasilkan D menjadi C menghasilkan DD. Maksudnya gini, tadi kan maksud dari produksi unit itu adalah ruas kiri dan ruas kanan itu hanya berupa satu simbol variabel, yang dimana di sini berarti C sama D ini termasuk produksi unit, lalu C ini termasuk produksi unit. Jadi di sini S menghasilkan C itu sama aja C menghasilkan EF kan. Di sini C-nya itu adalah EF. Maka nggak perlu kita tulis C lagi. Kita hanya perlu tulis S menghasilkan EF. Karena sama aja kan walaupun eh, C. Nanti di sini D juga seperti itu, sama seperti ini. Di sini kita tidak perlu menulis D karena D di sini menurunkan D kecil. Jadi C menghasilkan D kecil. Seperti itu. Nah, di sini C menghasilkan D menjadi C menghasilkan DD, S menghasilkan C menjadi S menghasilkan DD atau EF. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan ialah S menghasilkan SB, S menghasilkan DD atau EF, C menghasilkan DD, C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Jadi di sini ada yang kurang tadi ya. Nah, tadi kan oke, benar ya. S menghasilkan C.
ST, STD. Oke, benar. Oke, lanjut. Lanjut di sini ada penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk A menghasilkan epsilon atau A menghasilkan eh, produksi kosong ya. Atau bisa dianggap sebagai produksi kosong, penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat ke kasus berikut. S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil. Di mana A menghasilkan epsilon. Nah, di sini A ini merupakan nullable, serta A menghasilkan adalah satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa ditiadakan. Jadi maksudnya gini, ini kan penghilangan produksi kosong ya. Nah, di mana di sini A menghasilkan jadi variabel A ini adalah A ini menghasilkan produksi kosong, jadi A ini bisa kita hapus, bisa kita coret. Lanjut, di sini tadi kan dari variabel S itu menghasilkan variabel A. Karena tadi A ini udah dihapus, maka A yang dihasilkan dari variabel S ini kita hapus juga. Sehingga CFG-nya menjadi S menghasilkan BCD. Seperti itu. BCD. Oke, lanjut. Tetapi bila kasusnya S menghasilkan BCD, A besar, D kecil, lalu A menghasilkan BD atau epsilon, yang dimana A salah satunya merupakan label, tetapi A menghasilkan bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya adalah seperti ini. Jadi maksudnya itu seperti ini. Di sini kan variabel A kan memang eh, menghasilkan menurunkan produksi kosong ya. Jadi A ini sebenarnya bisa dicoret. Namun di sini A juga menghasilkan BD, menghasilkan step akhir ya, bisa dibilang menghasilkan BD. Jadi yang dicoret itu adalah E-nya saja. Lalu di sini di variabel S ini kita tambah menjadi S menghasilkan C, A, D atau B, C, D. Kenapa kok kita tambah? Karena kan di sini A ini bisa menghasilkan himpunan kosong, uh, produksi kosong ya, produksi epsilon, dan A bisa menghasilkan BD. Jadi di sini karena tadi epsilon dari A ini kita hapus, maka BCAD ini yang dimana A-nya menurunkan BD, lalu S ini langsung bisa menghasilkan BCD tanpa variabel A, seperti itu. Jadi penyederhanaannya itu adalah S menghasilkan BCAD atau BCD dan A menghasilkan BD. Nah, contoh lainnya terdapat CFG yang dimana S menghasilkan AB atau CD, A menghasilkan D, C menghasilkan epsilon. Nah, di sini kan yang menghasilkan epsilon itu hanya C. Jadi C ini bisa kita hapus ya, karena C ini uh, tidak menghasilkan yang lain, tidak menghasilkan variabel atau non terminal yang lain ya. Hanya menghasilkan produksi kosong, jadi C ini bisa langsung kita hapus, dan C yang pada di S ini bisa kita hapus juga. Jadi hasilnya itu adalah S menghasilkan A, B, atau D. Seperti itu. Lanjut ke uji kemampuan. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan produksi useless, lalu kita juga sudah mengetahui bagaimana cara menghilangkan produksi unit, lalu produksi uh, epsilon. Nah, prakteknya ketika ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks atau CFG yang nantinya menyiapkan tata bahasa CFG untuk diubah ke dalam suatu bentuk normal Chomsky. Nah, urutan
penghapusan aturan produksinya itu yang pertama itu adalah kita menghilangkan produksi dulu, yang kedua baru yang kedua adalah unit, yang ketiga adalah useless. Jadi di sini kita ingin menyederhanakan suatu CFG dengan menggunakan tiga aturan. Menggunakan tiga aturan ini. Langsung saja kita masuk contohnya, di mana S menghasilkan A besar atau C besar atau B kecil D kecil, dan A menghasilkan B besar B kecil atau epsilon, B menghasilkan A besar B besar atau D, C menghasilkan D kecil E kecil. Nah, aturan yang pertama adalah tadi menghilangkan produksi epsilon. Jadi yang pertama itu kita harus menghilangkan produksi epsilonnya. Jadi A pada epsilon ini kita hilangkan. Lalu di sini A-nya tulis ulang ya. A atau C atau BD. Nah, karena tadi epsilonnya itu sudah kita hapus, maka harus kita tambah pada S ini ya. Jadi A lagi. Seperti itu. Jadi di sini S menghasilkan AA atau C atau BD atau A. Nah, lanjut dikarenakan nah di sini di B, variabel B. Variabel B ini kita tambah B lagi. Kenapa demikian? A, B, B, atau B. Karena tadi ini, karena epsilon yang di A ini kita hapus, maka B ini kita tambah. Jadi seperti itu. Nah, didapatkanlah hasilnya seperti ini, di mana S menghasilkan A atau AA, S menghasilkan C, S menghasilkan BD. Dan A menghasilkan BD, lalu B menghasilkan B atau AB atau D, C menghasilkan DE. Nah, ini udah kita dapat nih aturan yang pertama, aturan menghilangkan produksi epsilon. Jadi di sini sudah tidak ada lagi produksi epsilon. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke aturan kedua, yang dimana aturan kedua itu adalah produksi unit. Nah, produksi unit tadi kan adalah menghilangkan ketika ada satu hanya terdapat satu variabel ya. Jadi di sini yang terdapat satu variabel itu adalah A, B. Maka harus kita hilangkan AB ini, ya kan? Harus kita hilangkan AB-nya menjadi seperti ini. S menghasilkan B kecil, lalu S menghasilkan AA, S menghasilkan DE, S menghasilkan BD. Nah, lanjut. A menghasilkan B besar, B kecil, B menghasilkan AB atau D, C menghasilkan DE. Nah, sini tadi ada yang kurang ya. Di sini C-nya, tadi kan di sini masih C, S menghasilkan C ya. Di sini sudah berubah menjadi DE. Seperti contoh yang sebelumnya, yang dimana C ini, variabel C ini, dia langsung menghasilkan DE. Yang dimana variabel C ini berarti tidak menghasilkan variabel lain ya. Jadi langsung menghasilkan DE. Jadi tidak perlu kita tulis C lagi di sini, langsung saja kita menulis S menghasilkan DE. Seperti itu. Nah, lanjut. Tadi kan udah kita dapat produksi unitnya. Sekarang kita mencari penghilangan produksi useless. Oke. Kita ulang. Di sini tadi kan kita udah dapat produksi unit. Nah, selanjutnya kita mencari produksi useless. Di sini produksi useless-nya itu ada pada di C. Karena tadi kan, karena di semua variabel ini, tidak ada satupun yang mengarah ke variabel C. Karena tadi kan di S ini sudah masukkan DE ya. Sini S tidak ada, lalu A tidak ada yang masukkan variabel C, dan B tidak ada yang masukkan variabel C. Maka C ini kita coret atau useless ya. Seperti itu. Lanjut, maka didapat
di mana S menghasilkan B besar B kecil, atau A besar, atau D kecil E kecil, atau B kecil D kecil. A menghasilkan B besar B kecil, B menghasilkan A B, atau D. Hasil akhir aturan produksi tidak lagi memiliki produksi epsilon, produksi unit, maupun produksi useless. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini adalah awalnya, CFG awal, setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata saya yang salah dan kata-kata saya yang rumit, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.